Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Biasanya orang menjadi baik karena dibesarkan di keluarga yang baik, dan sebaliknya orang menjadi buruk karena dibesarkan di keluarga yang buruk. Maka mengkondisikan keluarga supaya baik menjadi sangat penting agar dapat melahirkan generasi yang baik. Namun tidak berlaku bagi sosok yang kritis, seorang peneliti yang masyhur, ya, seorang nabi yang pemberani, ya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu dilahirkan bukan dari keluarga orang yang alim, bahkan bukan sekedar tidak alim, ya. Keluarga Nabi Ibrahim, khususnya bapaknya Nabi Ibrahim, itu adalah seorang penyembah berhala. Bahkan bukan sekedar penyembah berhala, tapi adalah seorang pembuat berhala, ya. Jadi pekerjaannya bikin patung, ya, bikin patung, nanti patungnya disembah, ya, jadi Tuhan, gitu ya. Maka apa yang terjadi dengan Ibrahim masa kecilnya? Maka diamati, ya, diteliti, dilihat, diawasi. Akhirnya Ibrahim itu berpikir, masa iya ya Tuhan itu kok dibuat, kalau sudah capek dirusak lagi, kan gitu ya. Jadi sosok seorang pemuda yang sangat kritis ini, dia punya kesimpulan, ini gak bener nih, kan gitu ya. Oleh karena itu, maka dia memberanikan diri untuk mengatakan kepada ayahnya, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhiduna asnaman aliha. Ya. Wahai ayahku, kan gitu ya, Pak Azar. Ayahnya Nabi Ibrahim namanya siapa? Azar. Ya. Atattakhiduna asnaman aliha. Apakah engkau, wahai Pak Azar, ya bapakku, menyembah patung-patung, ya, menjadikan patung-patung ini menjadi sesembahan, ya. Itu pertanyaan yang sangat dahsyat sebenarnya bagi seorang anak yang kritis kepada ayahnya, ya. Ini aroka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sungguhnya aku telah melihat, mengamati, meneliti, ya begitulah menyampaikan kepada ayahnya bahwa engkau dan kaumnya itu gak benar gitu ya. Kalau patung-patung itu dibuat, disembahi, gitu kan, dirusak lagi, itu gak benar, itu sesat itu, gitu ya. Kata Nabi Ibrahim pada saat itu belum besar itu. Bahkan ketika itu belum jadi nabi, gitu kan. Karena apa? Karena dia sendiri pada saat itu masih awal-awal gitu ya, meneliti, gitu ya. Kemudian setelah melihat keadaan kaumnya yang seperti itu, dia tidak puas, ya, dengan cara ayahnya menyembah Tuhan, gitu ya. Maka dia melakukan penelitian, ya, pencarian, bagaimana cara mendapatkan Tuhan yang sebenarnya. Jadi penelitiannya Nabi Ibrahim itu luar biasa, ya. Tujuannya adalah menemukan Tuhan. Tujuannya menemukan Tuhan yang sebenarnya. Maka dilakukan penelitian. Bahkan penelitiannya malam hari dan siang hari. Suatu saat dia telah menyiapkan diri untuk meneliti di malam hari.
keluar dari rumahnya. Maka telah terlihat di malam hari itu bintang-bintang yang gemerlapan, ya. Maka dalam hatinya dia menduga, melakukan hipotesis, dugaannya. Oh, ini mungkin nih Tuhanku ini ya. Ini lebih canggih, lebih keren daripada patung-patung ayahku kan gitu ya. Falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaba. Qala hadza rabbi. Jadi di malam hari dia keluar melihat bintang gemerlapan, kemudian dia katakan ini Tuhanku kan gitu ya. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tapi begitu kemudian dia mati, lama-kelamaan kok dia tenggelam juga ya menjelang akhir malam ya. Dalam pengamatannya kemudian terlihat bahwa mereka enggak kelihatan juga, tenggelam gitu akhirnya. Maka sudah diputuskan oleh Ibrahim, la uhibbul afilin. Ini mah bukan Tuhan saya, aku gak suka nih, la uhibbul afilin. Aku gak suka terhadap Tuhan yang timbul tenggelam, ini gak mungkin deh Tuhan ini gitu ya. Maka hipotesisnya tertolak gitu ya, pertama itu. Kemudian selanjutnya dia melakukan penelitian lagi di hari berikutnya ya, di malam berikutnya. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Di malam berikutnya dia melihat yang secara kasat mata kelihatannya lebih besar gitu ya, yaitu melihat bulan. Apalagi itu bulannya sudah menjelang bulan purnama itu. Ini bulannya besar itu tampaknya. Ini Tuhan yang ini, bukan yang kemarin ini sekarang ini gitu ya. Nemukan begitu ya. Tapi kemudian lama-kelamaan di malam berikutnya sampai ini lah kok hilang juga ya. Kan gitu ya. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ya. Jadi la illam yahdini rabbi la'kunanna minal qaumid dhalin. Ini kalau timbul tenggelam kayak gini mah repot nih itu. Maka kalau kayak gini nanti tersesat aku. Udah, ini bukan Tuhan yang seperti inilah. Maka dia nggak puas dengan dugaan atau hipotesis yang kedua. Jadi gagal itu hipotesis yang kedua, nggak terbukti itu. Maka selanjutnya dia meneliti lagi. Berikutnya dia akan melakukan penelitian di siang hari. Keluar dari rumah, dia melihat matahari. Falamma ra'asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ya, di siang hari dia melakukan penelitian, melihat sesuatu yang lebih besar dari sekedar bulan ya. Dia melihat matahari yang dipikirnya pada saat itu dia mengeluarkan cahaya, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman itu ya. Dan di zaman itu ya, di Mesopotamia ya, memang banyak orang yang kemudian menyimpulkan matahari sebagai Tuhannya dan menyembah kepada matahari. Ya, banyak orang yang kayak gitu ya. Maka Nabi Ibrahim dengan kecerdasannya kemudian setelah melihat ya matahari juga timbul tenggelam juga ya, di malam hari kan ada kelihatan juga ya. Maka menyimpulkan juga, wah ini nggak mungkin Tuhan kok timbul tenggelam, hilang kelihatan, hilang lagi, kan tidak mungkin. Maka di saat itulah hati daripada Nabi Ibrahim ini yakin ya, mantap sekali bahwa bintang, bulan, matahari dan makhluk-makhluk yang lain ya dan sebagainya ini bukan Tuhan yang tidak bisa menjamin kehidupan. Maka ini bari umimma tusyrikun ya. Ibrahim kemudian sudah memutuskan lah,
agak akan berani-berani gitu ya. Ini akan persoalan-persoalan yang sangat besar ya. Dia akan berlepas daripada kemusyrikan. Kemudian dia menyimpulkan ya, inni wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanif wa ma ana minal musyrikin. Itu kesimpulannya. Tuhanku adalah pemilik, pembuat daripada langit dan bumi. Ya itu. Nah inilah apa yang telah diperoleh oleh baginda Ibrahim alaihissalam ya, dalam kehidupannya. Dia telah memperoleh keyakinan yang sempurna dari hasil daripada apa yang dialami, yang diamati, dia menyimpulkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sosok Ibrahim sebagai seorang peneliti, suatu saat dia juga sangat berani ya untuk bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi itu. Tapi dia terpikir dalam hatinya sih, bagaimana sih cara Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan hidup, menciptakan mati. Sehingga dia berani, rasa ingin tahu ya, seorang Ibrahim begitu rupa. Maka dia sampaikan kepada Allah ya. Idh qala Ibrahimu ya, ketika Nabi Ibrahim dia berkata, Rabbi ya Tuhan, kaifa tuhil mauta, bagaimana cara engkau menghidupkan orang yang mati gitu ya. Itu satu rasa ingin tahu yang tidak bisa dipendam lagi gitu ya. Biasanya seorang yang kritis, cerdas, rasa ingin tahunya tinggi, maka dia tidak akan betah untuk menyimpan rasa ingin tahunya ya. Jadi dia sampaikan, dia tanyakan sama Allah, awalam tu'min? Maka Allah menjawab, apakah kamu tidak yakin? Katanya sudah yakin sama aku. Apa kamu belum yakin kan gitu ya? Awalam tu'min? Qala bala. Bukan begitu ya Allah. Walakin yatma'inna qalbi. Tapi ini tujuannya supaya keyakinanku menjadi tambah kuat gitu kan. Maka kemudian Allah menyiapkan, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyiapkan instrumen penelitian ya, supaya siapkan apa instrumen yang harus dibawa dalam penelitian ini. Khudh arba'ata ya toy ya, ambil 4 burung. Terus diapakan? Fasurhunna ilaika summa ja'al ala jabalim min hunna juz'a ya. Kemudian Allah memberikan petunjuk kerja ya. Jadi dibuat lembar LKS-nya kalau ya bahasa kita ya, dibuat petunjuk kerja. Yaitu caranya 4 burung ya. 4 burung ini ada yang mengatakan burung gagak, burung elang, burung garuda, burung dara ya. Ya, mencari 4 burung ini kan agak susah ya di zaman itu kan. Sampai berbulan-bulan baru setelah dapat, maka kamu sembelih, kamu cincang-cincang ya. Kemudian kamu campur jadi satu. Jadi 4 burung itu dicincang-cincang, dicampur jadi satu, diaduk-aduk gitu ya, jadi satu. Kemudian supaya dibagi, ditaruh di 4 gunung yang berbeda. Sekarang bayangkan ya, di negeri Mesopotamia saat itu ya, kalau kita misalnya bayangkan antar gunung sekarang lah ya, di Indonesia aja lah ya yang banyak pegunungan. Itu antar gunung jauh gak jaraknya? Jauh banget kan ya. Cari 4 gunung dan
pada saat itu kita mungkin dapat membayangkan susah kendaraannya ya. Kalau sekarang kan bisa pakai trail misalnya nanjak gunung itu. 4 gunung yang berbeda ya, ditaruh di puncak gunung masing-masing. Wah, luar biasa. Mau mendaki ke Gunung Slamet aja udah berapa jam yang harus kita ini kan. Nah, jadi di puncak 4 gunung itu supaya diseru summat ohunna. Kemudian kamu panggil Ibrahim. Ya'ti naka saya. Maka dia terbang menyambut seruan Ibrahim. Masya Allah. Baru dia sujud kepada Allah. Ya Allah, Allahu Akbar, luar biasa. Begitu mudahnya Allah menghidupkan orang mati, dipanggil doang sudah hidup. Masya Allah. Nah, inilah begitu yakinnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Oleh karena itu pada suatu saat sudah gak ada ragu lagi. Ketika Nabi Ibrahim berjuang untuk mendakwakan agamanya, maka Nabi Ibrahim harus meninggalkan keluarganya, ya kan, anak-anaknya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Pada saat itu keluarganya dibawa ke satu lembah, di mana lembah itu tidak ada asbab kehidupan, ya, enggak ada air, enggak ada buah. Bi ghairi dzi zar'in, enggak ada buah-buahan, enggak ada tumbuh-tumbuhan. Ya, kita sering nanti satu saat kita sambung lagi ya dengan ceritanya Ismail ketika ibunya dia mencari air dari bukit Sofa, Marwah dan seterusnya kan, mencari air, teteknya kering. Tapi baginda Ibrahim alaihissalam yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya rizki gitu kan. Nah, ini ceritanya panjang, kita lanjutkan berikutnya. Tapi intinya begitu Nabi Ibrahim yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia meninggalkan keluarganya di lembah yang tidak ada asbab kehidupan, tetapi pasti Allah menjamin kehidupannya. Ya, itulah salah satu keyakinan sempurna yang dimiliki oleh baginda Ibrahim alaihissalam. Karena masa hidupnya itu dia penuh dengan kritis gitu ya. Maka jadilah kita insan kritis yang selalu ada rasa ingin tahu, ya, maka jangan sungkan-sungkan bertanya kepada yang lebih tahu. Ya, kita jangan sungkan-sungkan selalu berpikir, ya, meningkatkan nalar transendental, nalar spiritual, ya, disatukan antara otak dengan hati. Itu kan nanti ulul albab ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita generasi yang cerdas. Amin. Ya, santri-santri di rumah tahfidz ini, para mahasiswa harus seperti itu, ya. Dia harus menguasai sains dan teknologi dan menguasai daripada berbasis pada keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.